Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang bertemu dengan Anda kembali ya, di mana saja Anda berada. Kita akan sharing tentang sesuatu yang menarik ya, yang berhubungan dengan masyarakat, yaitu Posyandu. Nah, model pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat terutama di Indonesia ya. Kita berharap di daerah Anda tetap bisa dijalankan dan ada ya, jangan sampai terputus ya. Oke. Posyandu atau pos pelayanan terpadu adalah garda terdepan ya di dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Indonesia ya. Jadi kita berharap terus dengan kondisi apapun bisa berjalan ya, karena merupakan garda yang paling depan ya di dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak ya. Nah, sebagai model pemberdayaan masyarakat, Posyandu bukan hanya tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga wadah untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan masyarakat di dalam menjaga kesehatan mereka. Ini adalah tugas mulia yang harus dijalankan oleh semua dan harus disupport dari berbagai kalangan ataupun pihak ya, untuk kesehatan masyarakat secara paripurna tentunya ya. Nah, konsep dasar Posyandu, kalau misalnya ditanya apa sih Posyandu, atau didefinisikan adalah pos pelayanan terpadu yang menyediakan layanan kesehatan dasar untuk ibu dan anak dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat ya. Jadi ini penting, harus ada partisipasi aktif dari masyarakat di mana Anda berada. Ini akan berhasil tentunya. Nah, kalau ditanya tujuannya apa? Tujuannya jelas ya, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak melalui apa? Pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan partisipatif. Itu tujuan dari Posyandu. Prinsipnya adalah partisipasi masyarakat, kemudian kesetaraan, keberlanjutan, dan kemandirian ya. Oke. Berikutnya adalah peran dan fungsi Posyandu. Yang pertama itu adalah wadah pemberdayaan. Posyandu akan berperan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, dan ini sudah terbukti ya. Praktek yang baik ini harus benar-benar berjalan. Kita berharap di daerah masing-masing tetap dan bersemangat dan termotivasi untuk melaksanakan itu. Kemudian berikutnya adalah pelayanan kesehatan dasar. Ini akan memberikan imunisasi ya, penimbangan ya, kegiatan yang ada ya, memberikan biasanya imunisasi, penimbangan balita, dan penyuluhan kesehatan, termasuk mungkin kalau stunting yang lagi mengejala ini di Indonesia ya, dengan dampak sejak COVID, tenaga kerja sulit ya, pangsa ataupun pekerjaan ya yang sulit, orang bekerja susah sejak masa COVID itu sampai sekarang. Lapangan pekerjaan ini menjadi sesuatu yang harus ditingkatkan oleh pemerintah tentunya, supaya mereka berdaya, supaya berdampak pada semuanya nantinya, termasuk kesehatan masyarakat ini. Kemudian pendidikan kesehatan, jadi memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat agar sadar, agar tahu ada pencerahan tentang kesehatan ini ya. Kemudian penggerak partisipasi, jadi menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan. Itulah peran dari Posyandu ini. Kemudian tahapan pengorganisasian dan pemberdayaan yang ada di Posyandu yang harus dilakukan itu, yang pertama itu adalah penyadaran ataupun awareness ya.
Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak. Kemudian yang kedua, pengkapasitasan ya, atau capacity building ya, jadi memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan kader dan masyarakat. Yang ketiga adalah pendampingan ya, facilitation ya. Jadi mendampingi masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan posyandu. Kemudian yang keempat, kemandirian atau empowerment ya. Jadi mencapai kemandirian masyarakat dalam mengelola posyandu ini. Jadi keempat ini kalau bisa harus berjalan supaya posyandu tersebut tidak hanya berjalan kalau pas ada proyek, tetapi terus berjalan sampai timbul di masyarakat itu kemandirian. Jadi mengingat pentingnya ini ya. Jadi yang pertama tahapannya penyadaran mereka bahwa benar kita butuh ini, kemudian melakukan pengkapasitasan atau capacity building, kemudian kita lakukan pendampingan atau facilitation dan kemandirian. Jadi ujung-ujungnya adalah empowerment ini ya, supaya tidak menyusut terus, tidak tergantung ya pada siapapun, tetap berjalan walaupun tidak ada proyek ya. Ini yang sering terjadi. Kemudian strategi pengembangan posyandu ya. Peningkatan partisipasi masyarakat ini melibatkan masyarakat dalam perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi kegiatan posyandu ya. Kemudian penguatan kapasitas kader, jadi memberikan pelatihan dan dukungan kepada kader posyandu yang ada ya. Kalau memang sudah tua, sudah tidak aktif lagi, diregenerasi ya, supaya bisa berjalan terus. Kemudian berikutnya adalah integrasi program kesehatan, jadi menghubungkan posyandu dengan program kesehatan lainnya seperti imunisasi dan tentang gizi ataupun tentang stunting dan lain-lain ya, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikutnya adalah tantangan dan peluang. Tantangannya biasanya yang terjadi adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Ini harus dicari penyebabnya, kenapa, supaya bisa kita tingkatkan partisipasinya, karena bagaimanapun keberhasilan kalau partisipasi ini sudah ada di masyarakat, ada kesadaran di situ. Kemudian yang berikutnya adalah keterbatasan sumber daya. Kadang-kadang yang mau jadi yang mau aktif, yang mau mengurus itu kadang-kadang sulit kita dapatkan ya, berkaitan dengan sumber daya ya. Kemudian kurangnya kader terlatih nih, kader terlatih terus harus dibina. Kalau misalnya sudah berkurang, tambah lagi, kadang-kadang mereka pindah bekerja. Nah, kalau diupayakan harus dari daerah setempat tersebut supaya benar-benar dia fokus ya. Kemudian peluang, dukungan dari pemerintah tetap kita mintakan ya, supaya pemerintah tetap mendukung ya, walaupun kondisi ekonomi sekarang masih sulit ya. Kemudian kemajuan teknologi juga harusnya ini akan menjadi pemicu ya, supaya posyandu ini bisa lebih efektif nantinya dan lebih efisien, misalnya masalah undangan dan lain-lain. Dengan kemajuan teknologi bisa WA ya, WA group dan lain-lain yang bisa kita lakukan. Kemudian kolaborasi dengan pihak terkait ya, kolaborasi dengan pihak terkait yang kira-kira bisa mensupport ataupun yang bisa diajak kerjasama supaya kegiatan itu lebih variatif dan lebih bersemangat. Tentunya ada sesuatu yang bisa menarik, memotivasi supaya bisa bergerak terus posyandunya. Nah, posyandu dan kesehatan ibu hamil ini pentingnya juga. Jadi misalnya bisa dilakukan pemeriksaan kehamilan rutin, jadi memastikan bahwa kesehatan ibu dan janin ya, embrio ya, melalui pemeriksaan berkala ya.
kadang-kadang kalau di daerah, di desa tidak semuanya, atau kadang-kadang tidak ada dokter ya, tidak ada dokter anak, maksudnya tidak ada dokter kandungan. Nah, ini bisa menjadi media yang baik ya, minimal kalau perlu ada bidan ya yang bisa membantu di dalam pemeriksaan ini ya. Kemudian berikutnya adalah penyuluhan gizi. Ini penting ya, jadi memberikan informasi tentang pentingnya gizi seimbang selama kehamilan. Nah, karena banyak kasus pada saat ini terjadinya stunting dan lain-lain ya, dampak yang terjadi karena kekurangan gizi ini. Kemudian berikutnya adalah persiapan persalinan ya. Jadi mempersiapkan ibu hamil itu menghadapi persalinan dengan pengetahuan dan dukungan. Jangan sampai ya kesulitan melahirkan atau di dalam proses persalinan terjadi distokia ataupun kesulitan ya nanti di dalam melahirkan, dan menimbulkan di beberapa tempat tingkat kematian ini tinggi, termasuk tinggi karena gara-gara di dalam proses persalinan ini yang tidak kurang pengetahuan ya tentang proses ini, padahal mungkin kalau ada pengetahuan bisa tertolong. Nah, jadi ini yang kita harapkan dengan posyandu ini, terutama untuk mendampingi ibu hamil selama proses ya. Nah, kesimpulan dan langkah selanjutnya yang bisa dilakukan. Nah, posyandu ini kita harapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak ya. Kemudian dengan partisipasi aktif masyarakat, dukungan pemerintah dan integrasi program kesehatan. Kemudian posyandu dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Kemudian langkah selanjutnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan yang lebih efektif dan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses informasi kesehatan. Kemudian pelatihan kader juga perlu ditingkatkan agar mereka memiliki keterampilan yang memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan. Mungkin untuk sementara, insya Allah kita sambung di lain waktu ya. Kita akan berbincang dengan topik yang berbeda. Tetap semangat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.